Selamat pagi anak-anak sekalian. Puji Tuhan, pagi ini boleh berjumpa lagi bersama dengan Ibu Guru Erni Rupang. Kita bersyukur atas kemenangan Tuhan, di mana minggu yang lalu kita telah merayakan tentang kemenangan Yesus. Yesus telah bangkit, Yesus telah menang. Haleluya, Yesus telah menang. Dia telah mengalahkan maut, Dia telah mengalahkan iblis. Karena itu pagi ini anak-anak kita mau beribadah, kita mau menyanyi, memulai latihan. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menang dari segala-galanya. Kita menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Yuk tepuk tangan anak-anak. Dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Haleluya. Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit, dan kita pun menang. Siapa yang percaya kepada Yesus pasti menang. Siapa yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Asalkan ada syaratnya. Harus setia melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, anak-anak setuju? Baik, mari kita memulai ibadah kita dengan duduk dengan sikap yang baik. Kita mau berdoa, duduk yang manis, lipat tangan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik, begitu sayang kepada kami anak-anak-Mu, sehingga Engkau rela disalibkan, Engkau mati, tetapi karena kuasa Allah Engkau menang, Engkau telah bangkit. Haleluya Yesus, terima kasih untuk semua pengorbananmu, semua kebaikanmu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menang, kami pun sudah menang. Dan saat ini Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu lewat ibadah kami. Karena itu Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi lagi memuji Tuhan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
sertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik anak-anakku yang terkasih, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan Alkitab kita, namun belum dibuka. Sebentar kita buka. Kita pegang saja Alkitab, lalu kita tutup mata, kita mau berdoa. Mohon Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Benar Tuhan, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, kami mau berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Kami rindu mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Jauhkan dari segala halangan rintangan, sehingga kami boleh mendengar cerita kebenaran-Mu dengan baik. Berkati ibu guru kami yang akan bercerita. Semoga semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Mariam. Dipersilakan Ibu Guru. Ya bagus. Shalom anak sekolah minggu yang ada di rumah. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Semuanya Shalom anak-anak yang ada di rumah. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Semuanya ambil Alkitab. Firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Injil Matius pasal 20 ayat 24 sampai 29. Oleh Lembaga Alkitab memberi judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dari bacaan kita pada saat ini, Ibu Guru memberi tema percaya kuasa Tuhan.
percaya kuasa Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus bangkit. Yesus bangkit pada hari ketiga sesudah ia disalibkan di bukit Golgota. Golgota itu artinya tempat tengkorak. Tuhan Yesus disalibkan di bukit Golgota itu. Dia mati di atas bukit Golgota karena dia cinta kepada kita semua. Dia menyayangi kita sebagai anak-anaknya, sehingga ia disalibkan di atas bukit Golgota. Nah, setelah Yesus disalibkan di atas bukit Golgota, dia dikuburkan, dan pada hari ketiga, ada kubur kosong. Kubur kosong ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Dan sesudah itu para perempuan-perempuan yang pergi untuk melihat kubur Yesus, dia heran, dia ketakutan. Kenapa kubur Tuhan Yesus sudah terbuka, padahal batu-batu besar dipakai menutupnya? Siapa yang membuka? Nah, pada waktu itu anak-anak sekolah minggu, mereka lari-lari memberitahukan kepada murid-murid bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Nah, ketika mereka berkumpul di dalam suatu tempat, si Thomas ini yang kita sudah baca tadi, dia katakan, sebelum aku melihat tangannya, lubang tangan itu dipaku, saya tidak akan percaya. Sebelum saya meraba yang sudah ditombak, saya tidak akan percaya juga. Kakinya yang sudah dipaku saya tidak lihat, saya tidak akan percaya. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, jangan engkau tidak percaya. Percayalah Thomas, aku ini Tuhan. Aku ini sudah bangkit. Yesus menyatakan kepada Thomas supaya Thomas tidak ragu lagi bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Ketika Yesus sudah berbicara demikian, Thomas mengerti bahwa betul-betul Yesus sudah bangkit. Dari cerita kita ini pada hari ini, kita diajarkan, kita diingatkan, kita harus percaya kuasa Tuhan Yesus. Jangan kita ragu seperti Thomas. Jangan kita mau melihat bukti seperti Thomas baru kita mau percaya. Tetapi sebagai anak sekolah minggu, walaupun kita tidak sama dengan perempuan-perempuan yang datang membawa rempah-rempah ke kuburan, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita sebagai anak sekolah minggu, dia mati di bukit Golgota. Bagaimana sebagai anak sekolah minggu untuk membalaskan cinta kasih Tuhan? Caranya rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru dari sekolah. Seperti tadi anak kelas 6 sudah mengikuti ulangan akhir semester. Tidak lama lagi anak-anakku akan mengikuti ujian. Kalian yang sudah kelas 6 akan mengikuti ujian pada tanggal 19 mulai itu. Anak-anak mulai dari kelas 4 sampai kelas 5 persiapkan dirimu untuk mengikuti ulangan. Itu bukti bahwa kamu mengasihi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan pesan-pesannya, mengingatkan kita sebagai anak sekolah minggu, dengar-dengaran kepadanya,
lewat orang tua kita juga di rumah. Kalau orang tua kita memberitahukan kepada kita belajar dengan baik, kita harus belajar. Waktunya istirahat, lepaskan HP. Waktunya untuk tidur, waktunya untuk makan, dan lain sebagainya, kita harus itu taat kepada perintah orang tua. Demikian cerita kita pada pagi ini. Ayat hafalan terdapat di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29. Minta maaf. Ayat hafalan terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Jadi itu tugas kalian, menghafal ayat Alkitab dan membaca firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Demikian firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan tentang cerita firman Tuhan. Karena itu kita harus selalu menjaga hati kita supaya hati kita tidak tercemar dosa. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Aku tak akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Aku tak akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Iya, baik anak-anak, kita mau membawa persembahan kita mau mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jadi persembahan yang kita barusan kumpul, kita kumpul, masukkan di dalam amplop, berikan kepada mama atau papa, lalu dia bawa ke gereja pada hari Minggu. Nanti bapak atau mama mencari ibu guru sekolah minggu, ibu guru Erni atau ibu guru Alfrida atau siapapun ibu guru yang ditemui, boleh diserahkan persembahan itu kepadanya. Ya, sekarang kita mau tutup ibadah kita berdoa, doakan persembahan kita, sekaligus kita berdoa penutup. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik. Kami memberi persembahan karena Engkau mencintai kami dan kami pun mencintai Engkau. Itu wujud kasih kami kepadamu Tuhan. Walaupun tidak seberapa, tetapi cinta kami kepada Tuhan luar biasa. Sebagaimana Tuhan mencintai kami luar biasa. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang mengalir bagi kami. Pada diri kami, pada mama papa kami, berkati Tuhan yang masih ada. Supaya semua boleh dipakai di dalam kehidupan kami dengan hidup yang lebih berarti kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila sebentar
sadar kami akan berpisah dari ibadah ini. Itu bukan berarti kami akan berpisah selamanya, tetapi ibadah saat ini kami boleh berpisah dan kami yakin dan percaya pada minggu depan kami boleh bertemu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami saat ini. Mohon ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.